Selamat datang di channel Jejak Panggung. Sebelum melanjutkan nonton video ini, jika pemirsa menyukai konten dari kami, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Kisah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan telah menarik minat para insan film nasional. Sejak era 1950-an para sineas tanah air berusaha membangun kembali kisah itu dalam bentuk cerita dan memproduksinya menjadi sebuah film. Berikut ini Jejak Panggung menyajikan 5 film legendaris karya para sineas Indonesia. 1. 6 Jam di Jogja, 1951. Loh, pagi-pagi begini sudah bangun? 6 Jam di Jogja adalah film hitam putih dan film kedua yang diproduksi Perusahaan Film Nasional Indonesia, Perfini. Film drama perjuangan ini disutradarai oleh Usmar Ismail dan dibintangi Del Juzar, R. Sudjipto, dan Aedi Mowart. Film ini menggambarkan peristiwa nyata dan terkenal yang tercatat dalam sejarah revolusi Indonesia itu dengan cara fiktif. Salah satu alasan dibuatnya gambaran dengan cara fiktif karena dirasa dokumen-dokumen yang ada masih belum lengkap dan takut menyinggung berbagai pihak. Dalam film ini, yang digambarkan adalah kerjasama antara rakyat, tentara dan pemerintah. Meski fiktif, tetapi fakta nyata tetap menjadi acuan cerita di film ini. Kisah yang disuguhkan dalam film ini lebih dari sisi rakyat atau tentara yang berpangkat rendah. Tekanan Belanda membuat rakyat menderita dan berbagi sikap. Ada yang mendukung perjuangan tentara dan ada juga yang menggerutu. Bahkan kisah cinta hingga tentara yang memeras rakyat pun sekilas dilukiskan dalam film ini. Tidak ada tokoh yang menonjol dalam kisah di film ini. Hal tersebut dikarenakan begitu banyak pihak yang diceritakan sedikit-sedikit. Sebab yang jadi tujuan memang hanya pelukisan peristiwa itu secara global. Film yang terbilang sukses pada masanya itu terus ditayangkan di TVRI hingga 1980-an. 2 Janur Kuning, 1979. Berilah kekuatan kepada tentara dan rakyat. Janur Kuning adalah sebuah film yang disutradarai oleh Alam Rengga Surawijaya. Menceritakan kisah tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam meraih kembali kemerdekaannya yang direbut kembali oleh pasukan sekutu. Latar belakang yang diambil adalah kisah di sekitar peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Tokoh-tokoh nyata yang ditampilkan di film ini diantaranya adalah Soeharto, Jenderal Sudirman, dan Amir Murtono. Film ini dibintangi Kaharudin Syah, Edi Sutomo, dan Diki Zulkarnain. Namun 4 bulan setelah jatuhnya rezim Orde Baru, tepatnya pada bulan September 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. Dan film Janur Kuning ini disebut-sebut menghabiskan biaya produksi yang sangat besar kala itu, yakni sekitar 350 juta rupiah. 3. Kereta Api Terakhir, 1981. Kereta Api Terakhir adalah sebuah film dengan latar belakang cerita gagalnya perjanjian Linggarjati, yang tentu didekati dengan sikap romantik, baik terhadap kepahlawanan maupun kisah cinta di baliknya. Dalam film ini dikisahkan tentang markas besar tentara di Yogya yang memutuskan untuk menarik semua kereta api yang ada ke Yogya. Untuk itu ditugaskan Letnan Sudadi yang diperankan oleh Rizawan Gayo, Letnan Firman diperankan oleh Pupung Haris,
dan Sersan Tobing diperankan oleh Gito Rollis. Ketiganya ditugaskan untuk mengawal semua kereta yang akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Dan bekerja sama dengan Kolonel Gatot Subroto diperankan oleh Sunjoto Adibroto. Sudadi mengawal kereta yang pertama, Firman dan Tobing mengawal kereta terakhir. Perjalanan kereta terakhir yang penuh hambatan ini yang jadi pokok cerita. Pengungsi yang memadati kereta, serangan-serangan Belanda serta kejadian lainnya disajikan dalam film ini. Dalam film ini dikisahkan juga tentang kepahlawanan para pegawai kereta api, terutama kondektur Bronto yang diperankan oleh Dedi Sutomo. Dan diselipkan pula kisah cinta antara Firman dan Duaretno yang ternyata merupakan gadis kembar sebagai pemanis kisah dalam film ini. Kereta Api Terakhir merupakan film garapan sutradara Mohtar Sumodimejo. Selain dibintangi oleh aktor-aktor yang disebutkan tadi, Janur Kuning juga dibintangi oleh Dodi Sukma, Him Damsik, dan juga W.D. Mohtar serta istrinya Sofia W.D. 4. Pasukan Berani Mati, 1982. Pasukan Berani Mati adalah film Indonesia yang tayang di bioskop pada tahun 1982. Pengejaran. Tapi yang penting, cari informasi tentang markas Nika. Ya. Film ini disutradarai oleh Imam Tantowi dan melibatkan banyak artis dan aktor tenar di dalamnya. Sebut saja di antaranya Rini S. Bono, Roy Marten, Eva Arnas, Berry Prima, W.D. Mohtar, Dorman Borisman, El Manik dan Him Damsik. Film ini berkisah tentang sekitar perang kemerdekaan, yang dimana sebuah kota kecil telah direbut oleh tentara Belanda. Di adegan film ini, Kapten Bondan sebagai komandan pasukan di kota itu memerintahkan pasukannya untuk mundur bersama penduduk guna menyusun kekuatan kembali untuk mengadakan serangan gerilya. Rencana Kapten Bondan ini sebenarnya tidak disetujui oleh Letnan Haryono. Tapi sebagai bawahan Kapten Bondan, ia harus mentaati perintah atasannya tersebut. Sementara itu, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Otto van der Beek memasuki kota kecil tersebut dengan penuh kebanggaan karena telah dapat menguasainya. Dalam film ini disajikan juga cerita tentang dendam dan pengkhianatan, serta adegan penduduk yang gagah berani hingga maling yang nekat. 5. Cut Nyak Dien, 1988. Apa yang kalian inginkan dari diriku? Seharusnya kalian malu mengotori negeri ini. Film perjuangan legendaris selanjutnya adalah Cut Nyak Dien. Film ini menceritakan tentang gigihnya perjuangan perempuan asal Aceh bernama Cut Nyak Dien, yang bersama kawan-kawan seperjuangannya melawan tentara kerajaan Belanda yang menduduki Aceh. Perang antara rakyat Aceh dan tentara kerajaan Belanda menjadi perang terpanjang dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Film Cut Nyak Dien sendiri tercatat sebagai film Indonesia pertama yang ditayangkan di Festival Film Cannes, Perancis, tahun 1989. Sederet aktor dan aktris ternama tanah air ambil peran dalam film garapan Eros Djarot ini. Mereka antara lain adalah Christine Hakim, Piet Purnama, Rudi Wowor, Slamet Raharjo, Rosihan Anwar, Robert Sharif, dan Ibrahim Kadir. Untuk penata musik, dipercayakan pada seniman biola Idris Sardi.